Pagi itu, sinar matahari baru menyentuh genting-genting rumah di desa Wonorejo. Jalanan masih basah karena hujan semalam, menyisakan aroma tanah bercampur embun. Di sudut pertigaan jalan, sebuah warung sederhana dengan papan nama cat merah menyala sudah dipenuhi pengunjung. Papan itu bertuliskan, bakso balungan Bu Sumi, asli gurih daging sapi. Orang-orang berdatangan sejak subuh. Tukang ojek, pegawai pabrik, bahkan ibu-ibu bersepeda rela mengantre hanya untuk semangkuk bakso balungan yang konon rasanya tak tertandingi. Asap dari panci besar di dapur warung itu mengepul tebal, membawa aroma kaldu yang begitu harum, hingga membuat perut siapapun yang lewat bergemuruh lapar. Bu Sumi, tambah 1 porsi lagi. Ya, jangan lupa balungannya banyak, teriak seorang pria parubaya yang duduk di bangku panjang. Iya, Pak Wito, sabar ya, masih mendidih nih, jawab Sumi sambil tersenyum ramah. Sumi berdiri di balik etalase kaca, tangannya cekatan menyendok kuah panas ke dalam mangkuk-mangkuk yang berjejer rapi. Wajahnya putih bersih, senyumnya manis, matanya tajam seperti selalu memikat siapapun yang memandang. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyuman itu tersimpan kesepian dan dendam masa lalu yang tak terhapus. Ia dulu adalah seorang istri bahagia, hidup sederhana bersama suaminya, Suyatno. Mereka merintis warung bakso kecil dengan modal pinjaman. Namun, takdir kejam merenggut Suyatno dalam kecelakaan bus 5 tahun lalu. Sejak itu, Sumi menjadi janda muda tanpa anak, harus berjuang sendirian mempertahankan warung kecil itu. Namun entah bagaimana, setelah kematian suaminya, warung bakso Sumi berubah drastis. Dari yang dulunya sepi pembeli, kini mendadak selalu ramai, bahkan sering membuat jalanan macet karena antrean panjang. Setiap orang yang mencoba baksonya seolah ketagihan. Rasa kuahnya gurih, dagingnya empuk, dan balungannya begitu nikmat hingga membuat orang rela makan berkali-kali. Bu Sumi, rahasia resepnya apa sih? Kok enaknya beda sama yang lain? Tanya seorang pemuda sambil menyeruput kuahnya. Sumi hanya tertawa kecil. Rahasia dapur, Mas, nggak boleh dibocorin. Jawaban itu membuat orang-orang semakin penasaran, tapi tak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya ada di balik panci kuah besar yang terus mendidih itu. Siang semakin terik, warung Sumi tetap penuh. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara pelanggan yang saling bersahutan memesan tambahan, semua bercampur menjadi riuh khas warung yang laris manis. Namun di sudut ruangan, seorang nenek tua yang hanya memesan segelas teh tampak memperhatikan Sumi dengan tatapan penuh curiga. Ia berbisik pada tetangganya yang duduk di samping. Sejak suaminya mati, warung ini kok langsung maju, ya? Anehnya, banyak yang sering makan di sini mendadak kurus. Kamu nggak heran? Tetangganya hanya mengangkat bahu, tak terlalu peduli. Yang penting, baksonya enak dan murah. Sore menjelang, satu persatu pelanggan pulang. Sumi membersihkan meja, merapikan mangkuk, dan mengunci laci berisi uang hasil penjualan hari ini. Senyumnya mengembang saat menghitung uang itu. Warungnya benar-benar ramai di luar dugaan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika semua pembeli pergi, Sumi berdiri diam di tengah warung. Matanya menatap panci kuah besar yang masih mengepulkan asap tipis. Tangannya pelan-pelan meraih kain merah yang terlipat rapi di rak atas, lalu meletakkannya di atas panci sambil bergumam lirih. Sudah cukup untuk hari ini, jangan sampai ada yang curiga. Setelah itu, Sumi mematikan kompor, menutup semua jendela, dan mengunci pintu warung dari dalam. Namun, ia tidak pulang ke rumah. Sebaliknya, ia mengambil sebuah baskom plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah meja. Tangannya berhenti sejenak, seolah memastikan tidak ada seorang pun yang melihat. Langkah kakinya pelan tapi mantap menuju belakang warung, melewati lorong sempit yang jarang dilalui orang. Dari lorong itu, ia bisa tembus ke jalan kecil yang menuju pemakaman desa. Langit sore sudah mulai gelap, awan menggantung pekat, dan suara petir terdengar sayup di kejauhan. Di pemakaman tua, suasana begitu sepi. Pohon-pohon Kamboja berdiri kaku. Daunnya bergoyang pelan ditiup angin dingin yang membawa aroma anyir tanah basah. Beberapa kuburan terlihat baru,
gundukan tanahnya masih merah kecoklatan. Sumi berdiri di depan salah satu makam yang belum dipasangi nisan. Pandangannya tajam, bibirnya bergumam mantra yang sulit dipahami. Ia membuka baskom hitam itu, mengeluarkan skop kecil, lalu mulai menggali tanah di atas makam itu sedikit demi sedikit. "Jangan marah, aku cuma butuh sedikit," bisiknya lirih, seolah berbicara pada si mayit di bawah sana. Namun baru beberapa skop tanah masuk ke baskom, terdengar suara seperti desahan berat dari dalam liang lahat. Sumi berhenti sejenak, matanya melirik ke kiri dan kanan. Angin mendadak berhembus kencang, membuat daun Kamboja berguguran. Suara seperti erangan pelan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berusaha bernapas tapi tenggorokannya tercekik sesuatu. Sumi memejamkan mata, menguatkan diri, lalu menggali lagi dengan gerakan cepat. "Diam! Aku butuh ini." Setelah tanah itu terkumpul, ia berdiri sambil menutup baskomnya rapat-rapat. Saat hendak pergi, tiba-tiba sesuatu seperti bayangan hitam melintas di belakang batu nisan. Sumi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang membuat bunga plastik di atas kuburan bergoyang. Ia berjalan keluar dari pemakaman, tak sadar kalau ada sepasang mata yang sejak tadi mengintip dari balik pohon besar. Mata itu milik seorang pemuda yang kebetulan melintas dan terkejut melihat ada seseorang menggali tanah makam malam-malam. Sesampainya di rumah, Sumi menaruh baskom itu di dapur. Wajahnya tampak puas, tapi ada guratan lelah di matanya. Ia duduk di kursi, menatap uang hasil jualan tadi siang yang kini tergeletak di meja. Tangannya menyentuhnya dengan pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kau lihat, Yatno, warung kita akhirnya ramai. Aku bisa hidup nyaman sekarang. Semua ini untuk kita." Namun di belakang senyuman itu, ada tatapan dingin yang sulit dijelaskan. Seolah ada sisi lain dari Sumi yang bukan lagi manusia biasa. Langit malam itu gelap pekat. Bulan separuh diselimuti awan hitam. Sesekali kilat menyambar di kejauhan tanpa suara. Jalan setapak menuju pemakaman desa Wonorejo hanya diterangi lampu jalan yang jarang dan temaram. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Di ujung lorong sempit di belakang warungnya, Sumi melangkah keluar dengan membawa baskom hitam yang ditutup rapat. Pakaian yang ia kenakan sudah berganti menjadi kaos lengan panjang warna abu-abu dan jarik coklat yang diikat tinggi. Rambutnya ia kepang sederhana, namun sebagian tergerai menutupi wajahnya. Ia berjalan cepat. Langkahnya mantap seolah sudah hafal setiap lekukan jalan itu. Sepatu sandalnya yang lusuh sesekali menendang batu kecil, menimbulkan bunyi krek-krek yang memantul di jalanan lengang. Di sepanjang jalan, rumah-rumah sudah gelap. Hanya ada beberapa anjing yang menggonggong lirih di kejauhan, seolah mengendus sesuatu yang tak kasat mata. "SSST, diam kalian," gumam Sumi lirih sambil menoleh sebentar ke arah suara gonggongan itu. Entah kenapa, setelah ia berbicara begitu, gonggongan anjing langsung berhenti seketika, membuat suasana semakin hening dan mencekam. Sekitar 10 menit berjalan, Sumi tiba di gerbang pemakaman tua. Gerbang besi itu sudah berkarat, penuh coretan nama-nama orang iseng. Di samping gerbang, ada papan kayu bertuliskan, "Pemakaman Umum Desa Wonorejo dilarang masuk setelah jam 9 malam." Sumi menoleh kanan kiri memastikan tak ada orang yang melihatnya. Setelah yakin aman, ia mendorong gerbang itu perlahan. Bunyi berderit panjang membuat telinga ngilu, terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Udara di dalam pemakaman terasa jauh lebih menusuk dibandingkan jalan di luar. Bau tanah basah bercampur bunga layu dan dupa terbakar dari kuburan baru. Sumi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Hanya sebentar, gumamnya sambil menatap ke arah deretan nisan di sisi kiri. Ia melangkah pelan melewati lorong di antara makam-makam yang berbaris tak rapi. Beberapa nisan sudah miring, bahkan ada yang patah, ditumbuhi lumut hijau tebal. Pohon-pohon Kamboja di sudut pemakaman bergoyang pelan tertiup angin. Bunga-bunganya yang gugur menutupi sebagian jalan setapak, seperti taburan kelopak di altar kematian. Di tengah perjalanan, terdengar suara duk-duk, seperti batu jatuh ke tanah.
Sumi berhenti, menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun. Namun matanya sempat menangkap bayangan hitam yang melintas di antara nisan. Begitu cepat hingga ia tak yakin itu nyata atau hanya ilusi. Ia menghela napas panjang dan melanjutkan langkah. Tapi kali ini lebih waspada. Beberapa meter di depan, ada satu makam baru yang tanahnya masih gembur. Gundukannya belum padat. Itulah tujuannya malam ini. Kuburan seorang pemuda yang baru dikuburkan pagi tadi karena kecelakaan kerja. Kuburan itu belum dipasangi batu nisan. Hanya kayu tipis bertuliskan nama almarhum dengan spidol hitam yang hampir pudar kena hujan. Sumi meletakkan baskom hitam di samping kuburan. Dari dalam jaritnya, ia mengeluarkan sekop kecil yang ujungnya berkarat. Dengan gerakan mantap, ia mulai menggali tanah dari bagian atas kuburan. Sedikit saja, bisiknya. Tanah gembur itu mudah sekali diambil. Setiap sekop yang ia masukkan ke dalam baskom menimbulkan suara duk, duk. Yang anehnya terdengar seperti detak jantung. Saat sekopnya masuk lebih dalam, terdengar suara lirih dari bawah tanah. Suara itu samar, seperti orang yang mengerang kesakitan. Sumi menghentikan gerakannya. Tubuhnya menegang, telinganya fokus mendengarkan. Hahaha. Suara itu muncul lagi, jelas sekali berasal dari liang lahat di hadapannya. Seketika bulu kuduknya berdiri, matanya menatap tanah yang baru digalinya. Diam, aku cuma ambil sedikit tanahmu, ujarnya tegas namun pelan, seperti berbicara kepada si mayit. Sesaat kemudian, suara itu berhenti. Hening. Sumi melanjutkan menggali, tapi kali ini lebih cepat. Baskom sudah terisi setengah penuh. Ketika ia hendak menutup baskom, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah belakang. Seketika pohon Kamboja di dekatnya bergoyang keras. Kelopaknya beterbangan menghantam wajah Sumi. "Siapa di sana?" teriaknya spontan sambil menoleh. Matanya menangkap sesosok bayangan tinggi berdiri di ujung lorong makam. Tubuhnya hanya siluet hitam, tak ada wajah, tak ada bentuk yang jelas. Tapi sepasang matanya merah menyala menatap lurus ke arah Sumi. Sumi mematung beberapa detik. Jantungnya berdetak kencang. Tapi kemudian ia meraih baskom itu, menutupnya rapat, lalu berdiri. "Kau bukan siapa-siapa. Kau tak bisa menghalangiku," ucapnya dingin sambil menatap balik makhluk itu. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri tegak, menatap dengan tatapan tajam seolah ingin menerkam. Sumi melangkah mundur perlahan, memastikan tidak membelakangi sosok itu. Begitu jaraknya cukup jauh, ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan makam itu. Di belakangnya, terdengar suara jeritan panjang menggema di seluruh area pemakaman. Jeritan itu melengking tinggi, bercampur tawa yang membuat kepala berdenyut. Begitu keluar dari pemakaman, Sumi berhenti sejenak di depan gerbang. Napasnya terengah. Tangan kirinya gemetar memegang baskom. Ia menatap isinya sebentar, lalu berbisik, "Ini akan cukup untuk membuat mereka terus datang ke warungku." Di kejauhan, suara gonggongan anjing kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih keras, seperti mengiringi langkah Sumi yang pulang membawa bahan utama rahasia yang akan menjadikan bakso balungannya terus diburu orang. Namun, ia tak sadar kalau di balik pohon besar di sisi luar pemakaman, sepasang mata lain tengah mengamatinya. Mata milik seseorang yang sejak sore tadi sudah curiga dengan gerak-geriknya. Dan malam itu, perjalanan Sumi tidak hanya membawa tanah kuburan, tetapi juga membawa sesuatu yang tanpa disadarinya ikut pulang bersamanya. Fajar baru saja menyingsing ketika Sumi sudah berdiri di dapur warungnya. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit. Cahayanya menyorot panci besar di atas tungku. Uap tipis mengepul dari dalam panci, menyebarkan aroma kaldu yang mulai menggoda penciuman. Ia membuka tutup baskom hitam yang dibawanya dari pemakaman malam tadi. Tanah merah yang masih lembab memenuhi setengah wadah. Di sudut dapur, ada botol kaca kecil berisi cairan merah tua, darah haid yang ia tampung beberapa hari terakhir. Sumi mengambil secangkir tanah kuburan itu, menuangkannya pelan ke panci kaldu yang sudah mendidih. Suara ces terdengar seperti minyak panas terkena air, dan aroma anyir bercampur bau tulang yang direbus memenuhi ruangan. "Terimalah tumbal ini, beri aku rezeki dan kecantikan,"
bisiknya sambil meneteskan cairan merah dari botol kecil itu ke dalam panci. Begitu cairan itu menyentuh kuah, warna kaldu berubah perlahan menjadi lebih pekat. Uap yang naik dari panci bukan hanya panas, tapi juga mengeluarkan aroma aneh, campuran harum dan amis yang menusuk hidung. Tiba-tiba, panci itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Sumi tersenyum tipis, wajahnya terlihat lega. "Sudah cukup," ujarnya sambil menutup panci itu dengan kain merah yang dililitkan 3 kali. Tak lama kemudian, warung mulai buka. Sumi menata meja, bangku, dan mangkuk dengan gerakan lincah. Senyumnya tersungging ketika melihat beberapa pelanggan sudah berdiri di depan pintu sebelum jam buka. "Pagi, Bu Sumi. Kok wanginya sampai ke jalan, sih?" seru seorang ibu muda sambil mengajak anaknya masuk. "Hahaha, mungkin perut kalian yang lagi lapar," jawab Sumi sambil menuang kuah dari panci besar itu ke mangkuk pertama hari ini. Asap kuah mengepul tebal, mengeluarkan bau yang membuat siapapun yang menciumnya menelan ludah. Pembeli pertama menyuap baksonya dan langsung mengangguk puas. "Enak banget, Bu. Kayak ada rasa yang beda dari kemarin," ujarnya sambil menghirup kuah hingga tetes terakhir. Menjelang siang, warung semakin ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan beberapa di antaranya makan 2 kali dalam sehari. Tak ada kursi kosong, dan antrean sampai keluar pintu. Namun, di pojok warung, seorang pemuda tampak pucat setelah menghabiskan 1 mangkuk bakso. Tangannya gemetar saat memegang sendok, keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Mas, nggak apa-apa? Muka sampean kok pucat?" tanya temannya. "NGG, nggak apa-apa, cuma pusing," jawabnya terbata. Ia berdiri, namun lututnya lemas. Ia terpaksa duduk kembali, kepalanya menunduk. Napasnya tersengal. Sumi yang melihat kejadian itu hanya mendekat sebentar. "Kalau nggak enak badan, istirahat dulu di kursi depan, Mas. Mungkin kurang tidur," katanya ramah. Pemuda itu mengangguk lemah, lalu dibantu temannya keluar dari warung. Beberapa pelanggan lain hanya memperhatikan sebentar, lalu kembali menikmati bakso mereka. Setelah warung tutup sore itu, Sumi membereskan mangkuk-mangkuk kotor dengan wajah puas. Ia tidak terlihat khawatir sama sekali dengan insiden pemuda yang hampir pingsan tadi. Justru ia tersenyum saat menatap panci kuah yang tinggal separuh. "Bagus, kuahnya diterima dengan baik," gumamnya pelan. Namun, dari arah pintu belakang, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Sumi menoleh, alisnya mengerut. Siapa yang datang setelah warung tutup? Ia berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum membukanya, ia mendengar suara napas berat, seperti orang yang sedang kesulitan bernapas. Ia mengintip lewat celah kayu, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya jalan setapak gelap dan tiang lampu yang berkedip-kedip. "Siapa?" seru Sumi agak keras. Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang bertiup melewati celah pintu. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur. Namun sebelum ia sempat menyalakan kompor untuk merebus air, suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sumi spontan meraih pisau dapur, melangkah cepat ke pintu belakang, dan membukanya dengan kasar. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun tepat di depan pintu, ada setumpuk tulang kecil yang ditata rapi membentuk lingkaran. Tulang-tulang itu terlihat basah, seperti baru diambil dari daging yang belum lama membusuk. Sumi menatap benda itu beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Ah, mereka sudah mulai mengirim tanda. Bagus," ujarnya sambil menyapu tulang-tulang itu ke dalam baskom hitam. Malamnya, di rumah salah satu pelanggan, pemuda yang tadi pucat mendadak tersentak bangun dari tidur. Tubuhnya kejang-kejang, matanya mendelik, mulutnya berbusa. Ibunya yang melihat teriak histeris meminta tolong tetangga. "Pak, anak saya kenapa, Pak?" Tetangga berusaha menolong, tapi tubuh pemuda itu seperti ditarik sesuatu dari dalam. Dadanya naik turun cepat, lalu mendadak berhenti. Nafasnya terputus. Ketika warga mencoba memeriksa denyut nadi, mereka terkejut melihat telapak tangannya yang biru kehitaman,
seperti terkena lilitan tali. Di warung Sumi, angin malam bertiup masuk lewat jendela kecil. Kain merah yang menutupi panci bergerak pelan, seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Dari selalipatan kain itu, terlihat kuah mendidih yang berwarna lebih merah dari sebelumnya. Gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan, lalu pecah mengeluarkan aroma amis yang begitu menyengat. Sumi yang sedang menata bahan untuk besok hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum. Satu tumbal lagi, warungku akan makin ramai besok. Pagi itu, suasana rumah keluarga Pak Bardi dipenuhi suara tangisan. Pemuda yang semalam kejang-kejang setelah makan bakso balungan Sumi ditemukan sudah tak bernyawa di ranjangnya. Wajahnya membiru, bibirnya menghitam, matanya setengah terbuka seperti melihat sesuatu yang menakutkan sesaat sebelum meninggal. Tetangga berdatangan memenuhi halaman. Beberapa perempuan membawa tikar. Ada yang sibuk membuat kopi untuk para pelayat. Di pojok ruangan, seorang nenek tua berbisik pada temannya sambil menutup mulutnya dengan selendang. "Kamu tahu? Ini korban ketiga. Loh, semuanya pelanggan baksonya Sumi," ucapnya pelan. "SSST, jangan ngomong sembarangan. Bisa bahaya," balas temannya sambil menatap sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Sementara itu, Sumi berdiri di depan warungnya, menatap antrean panjang yang sudah menunggu sejak jam 9 pagi. Seolah tak ada yang terjadi, ia tetap tersenyum melayani pembeli, menyendokkan kuah ke mangkuk demi mangkuk. Aroma kaldu yang harum menutupi bau anyir samar yang sesekali muncul dari panci. "Bu Sumi, tambah balungan yang gede ya, biar puas," teriak seorang pelanggan. "Siap, Mas," jawab Sumi sambil menambahkan tulang besar ke mangkuk. Tak ada sedikit pun guratan cemas di wajahnya, padahal desas-desus kematian pelanggan sudah mulai menyebar. Siangnya, jenazah korban dimakamkan di pemakaman yang sama tempat Sumi mengambil tanah semalam sebelumnya. Saat proses pemakaman selesai, semua orang bubar, kecuali Sumi yang datang membawa bunga mawar merah. Ia meletakkan bunga itu pelan-pelan di atas gundukan tanah yang masih basah. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Angin bertiup kencang, membuat selendangnya terangkat. Seorang bapak tua yang kebetulan melihatnya dari jauh merinding tanpa alasan jelas. Malamnya, saat gerimis turun, Sumi kembali ke makam itu. Ia membawa baskom hitam dan skop kecil seperti biasa. Suara tanah yang digali bercampur dengan bunyi rintik hujan menciptakan irama aneh yang membuat malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Kau sudah kenyang, kan? Aku ambil sedikit saja," bisiknya sambil memasukkan tanah dari gundukan makam korban ke dalam baskom. Di belakangnya, samar-samar terlihat sosok bayangan berdiri di bawah pohon Kamboja, mengamati setiap gerakannya. Keesokan harinya, satu lagi pelanggan yang sempat makan di warung Sumi ikut jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi tangan dan kakinya justru dingin membeku. Lidahnya membiru, matanya terbalik ke atas, dan ia terus mengigau seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Jangan bawa aku ke sana," teriaknya tiba-tiba, membuat keluarganya panik. Mereka membawanya ke puskesmas terdekat, tapi dokter hanya menggeleng. "Tidak ada tanda-tanda penyakit berbahaya. Semua normal," ucapnya bingung. Namun beberapa jam kemudian, pasien itu meninggal dengan kondisi yang sama. Wajah membiru, bibir menghitam, dan lehernya seperti dicekik sesuatu. Desa Wonorejo mulai resah. Dalam 1 minggu, 2 orang meninggal dengan gejala aneh. Kedua korban dikenal sering makan bakso balungan Sumi hampir setiap hari. Di pos ronda, para bapak duduk melingkar, membicarakan kejadian itu. "Kalau kayak gini terus, bisa-bisa satu desa kena musibah," ucap seorang lelaki tua sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Apa kita perlu datangi warungnya? Tanyakan apa dia pakai sesuatu di makanannya," sahut yang lain. Namun seorang pemuda bernama Roni yang ikut duduk di sana menggeleng. "Tunggu dulu. Kita butuh bukti. Kalau cuma tuduhan, bisa bahaya," katanya. Sejak sore itu, Roni diam-diam mulai memperhatikan gerak-gerik Sumi. Malam harinya, Roni sengaja melewati depan warung yang sudah tutup. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di dapur,
Panci besar yang sudah kosong tetap berada di atas tungku. Namun di sekeliling panci itu, terlihat beberapa kain merah yang diikat seperti simpul, dengan tulisan-tulisan hitam tak dikenal di permukaannya. Ia mendekat sedikit, tapi tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam warung. Seperti seseorang sedang menyeret benda berat di lantai. Roni langsung mundur, menahan napas, lalu bergegas pergi sebelum ketahuan. Sementara itu, Sumi sedang duduk di ruang belakang warung dengan lampu redup. Di depannya, ada kertas kuno berisi mantra yang diajarkan dukun yang dulu memberi jalan pesugihan. Bibirnya bergerak mengikuti tulisan di kertas itu sambil memutar cincin hitam di jarinya. Tiba-tiba, dari panci di dapur terdengar bunyi, glup, glup. Padahal apinya mati. Kuah yang tinggal sedikit di dasar panci berputar pelan, membentuk pusaran kecil. Sumi tersenyum puas, lalu menutup panci itu dengan kain merah. Besok pasti tambah ramai, bisiknya. Keesokan harinya, warung kembali dipenuhi pembeli seperti tak terjadi apa-apa. Bau harum kuah kembali menggoda siapapun yang melintas. Namun bagi beberapa orang yang mulai mendengar kabar kematian misterius, bakso balungan itu kini bukan hanya sekadar makanan, melainkan tanda bahaya yang mengintai siapapun yang tak bisa menahan nafsu. Dan di pemakaman, bunga mawar merah yang kemarin diletakkan Sumi di atas makam korban layu dalam semalam, kelopaknya menghitam seperti terbakar dari dalam. Malam itu, Roni tidak bisa tidur. Suara hujan deras yang menimpa atap rumahnya hanya menjadi latar dari pikirannya yang terus memutar kejadian di depan warung Sumi kemarin. Bayangan kain merah yang diikat di sekitar panci itu menghantui benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau benar bakso itu bikin orang ketagihan sampai meninggal, berarti ada yang ditambahkan selain bumbu biasa, pikirnya. Ia ingat ucapan kakeknya dulu tentang warung makan yang laris karena pesugihan. Katanya, ada orang yang rela memasukkan benda-benda terlarang ke dalam makanan demi mendatangkan pembeli. Roni menghela napas panjang. Kalau cuma cerita lama, aku nggak peduli. Tapi ini sudah ada korban. Keesokan harinya, Roni duduk di warung kopi yang terletak tak jauh dari warung Sumi. Dari sana, ia bisa melihat antrean panjang yang tak kunjung reda. Orang-orang tampak menikmati bakso dengan lahap, seolah tidak pernah cukup satu mangkuk. Ia memperhatikan wajah Sumi dari kejauhan. Wanita itu tampak tenang, bahkan senyumnya selalu sama di setiap pelanggan yang datang. Tapi di balik senyum itu, Roni menangkap tatapan dingin sesekali yang terasa mengawasinya. Apa dia sadar aku memperhatikannya? Gumam Roni dalam hati. Sore hari, setelah warung Sumi tutup, Roni sengaja berkeliling di sekitar lorong belakang. Jalan itu sempit, diapit dinding rumah warga yang lembab dan ditumbuhi lumut. Bau tanah bercampur air got menusuk hidung. Di ujung lorong, ia melihat pintu belakang warung Sumi yang terbuat dari kayu tua. Kunci gemboknya terlihat kokoh, tapi ada celah kecil di bawah pintu yang bisa mengintip ke dalam. Roni jongkok pelan-pelan, mencoba melihat isi dapur warung itu. Dalam cahaya redup, ia melihat panci besar masih berada di atas tungku. Tapi yang membuatnya bergidik adalah sesuatu yang tergantung di dinding. Botol-botol kaca berisi cairan merah dan coklat pekat. Ini jelas bukan bumbu biasa, bisiknya. Namun, sebelum ia bisa mengamati lebih lama, suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam warung. Roni buru-buru mundur dan bersembunyi di balik tumpukan karung bekas di sudut lorong. Dari celah sempit, ia melihat Sumi membuka pintu belakang, memandang sekeliling dengan mata tajam. Wajahnya berubah lebih dingin, jauh berbeda dari senyum ramahnya di siang hari. Setelah memastikan tak ada siapapun, ia membawa keluar baskom hitam dan menutup pintu kembali. Roni menahan napas. Ia tahu, malam ini Sumi pasti menuju tempat yang sama seperti yang ia dengar dari desas-desus warga, pemakaman desa. Tanpa membuang waktu, Roni mengikuti dari jarak aman. Ia berjalan pelan sambil memanfaatkan kegelapan lorong untuk bersembunyi. Sepatu ketsnya sengaja dilepas agar langkahnya tidak berisik. Hujan yang tadi turun meninggalkan genangan air di jalan setapak menuju pemakaman. Suara kodok bersahutan dari sawah yang tak jauh dari sana. Beberapa kali, Sumi berhenti dan menoleh ke belakang, seperti merasa diikuti. Roni cepat-cepat tiarap di rerumputan,
menahan batuk karena aroma tanah basah yang menyengat. Setelah yakin tak terlihat, ia kembali mengikuti. Dari kejauhan, ia melihat Sumi masuk ke dalam pemakaman dengan mendorong gerbang besi yang berkarat. Suaranya yang berderit panjang membuat bulu kuduk Roni berdiri. Di dalam pemakaman, suasana jauh lebih gelap. Pohon Kamboja menjulang dengan ranting yang seperti tangan siap mencengkeram. Roni berdiri di balik nisan besar, mengintip apa yang dilakukan Sumi. Ia melihat Sumi jongkok di depan makam yang masih baru, menggali tanah dengan sekop kecil. Gerakannya cepat tapi rapi, seolah sudah terbiasa. Baskom hitam di sampingnya mulai terisi penuh. Tiba-tiba, Sumi berhenti menggali, lalu menoleh ke arah tempat Roni bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya datar tapi menusuk. Roni mematung. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah beberapa detik hening, Sumi mengangkat bahu, lalu melanjutkan menggali. Namun, Roni bisa merasakan bahwa wanita itu sebenarnya sudah menyadari ada yang mengawasinya. Sumi selesai mengambil tanah dari makam dan menutup baskomnya rapat-rapat. Sebelum pergi, ia menancapkan bunga mawar merah di atas gundukan tanah yang masih basah. "Kenyanglah kalian, dan beri aku yang kuinginkan," ucapnya sambil mengusap tanah itu dengan tangannya yang kotor. Roni yang mendengar bisikan itu merinding hebat. Ia mulai yakin, desas-desus tentang pesugihan di balik warung bakso Sumi bukan sekadar gosip. Saat Sumi berjalan keluar pemakaman, Roni menunggu beberapa menit sebelum ikut bergerak. Ia hendak keluar melalui jalan berbeda, tapi baru beberapa langkah, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Bruk! Sebuah tangan kurus pucat keluar dari gundukan tanah tak jauh darinya. Jari-jari itu bergerak kaku, mencakar udara seperti mencari pegangan. Roni hampir berteriak, tapi ia cepat-cepat menutup mulutnya. Tangannya gemetar saat ia mundur perlahan. Tapi dari tanah itu, bukan hanya satu tangan yang muncul, melainkan tiga, dari tiga makam yang berbeda. Semua bergerak pelan, mencakar nisan, mencengkeram bunga yang layu. Roni mundur semakin cepat, tak peduli lagi suara langkahnya terdengar. Begitu keluar dari pemakaman, ia berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia tiba di rumah dengan napas terengah. Ibunya yang melihat hanya mengernyit. "Kamu kenapa, Ron?" Roni tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu kamarnya rapat-rapat, duduk di lantai, dan mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku harus bongkar ini. Kalau tidak, akan ada korban lagi." 3 tahun sebelum warung bakso Sumi terkenal, malam itu ia duduk termenung di dapurnya yang gelap. Panci kosong tergantung di dinding, tungku dingin tanpa api. Sejak suaminya meninggal, penghasilan warung itu nyaris tak cukup untuk bertahan. Hanya ada 1 atau 2 pelanggan setiap hari. Hujan deras mengguyur atap seng, suara petir sesekali menggema. Sumi memandangi foto pernikahannya yang sudah kusam di dinding. Air matanya menetes, membasahi pipi yang dulu selalu tersenyum di samping Suyatno. "Yatno, aku capek. Aku nggak bisa terus begini," bisiknya sambil memeluk foto itu. Di tengah tangisnya, ia teringat ucapan seorang pelanggan lama, seorang ibu-ibu tua yang dulu sering datang, yang tanpa sengaja bercerita tentang dukun pesugihan di hutan sebelah selatan desa. Dukun itu kabarnya bisa membuat dagangan laris hanya dalam hitungan minggu, asalkan berani menuruti syaratnya. Awalnya Sumi mengabaikan cerita itu, tapi malam ini, keputusasaan mengalahkan ketakutannya. Lewat tengah malam, Sumi keluar rumah dengan payung hitam. Hujan sudah reda, tapi jalanan masih becek dan licin. Ia menyusuri jalan setapak menuju hutan selatan, membawa seikat bunga melati sebagai sesaji, satu-satunya hal yang diingatnya dari cerita sang ibu tua. Hutan itu terkenal angker. Banyak warga menghindarinya bahkan di siang hari. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti ular menyambut siapapun yang masuk. Daun-daun basah bergemerisik ketika diinjak. Semakin ke dalam, suasana makin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Seolah semua makhluk di sana menahan napas. Sumi mulai ragu.
Tapi ketika ia hendak mundur, suara perempuan tua memanggil lirih dari kejauhan. "Sumi, kau datang juga." Suaranya terdengar serak, tapi jelas. Sumi tertegun. "Siapa itu?" "Ikuti jalanmu, kau akan sampai." Suara itu bergema dari arah kanan. Dengan langkah hati-hati, Sumi terus berjalan sampai menemukan gubuk reot berdiri di tengah hutan. Atapnya bolong di beberapa bagian, hanya disangga bambu hitam yang sudah lapuk. Di depan gubuk, ada tungku tanah liat dengan api kecil menyala, meski tidak ada orang yang terlihat menyalakannya. Seorang perempuan renta keluar dari balik pintu gubuk. Tubuhnya bungkuk, rambut putih panjangnya tergerai kusut. Mata kirinya tertutup kain hitam, sementara mata kanannya menatap tajam, membuat Sumi tak mampu mengalihkan pandangan. "Kau ingin warungmu ramai?" tanya perempuan itu langsung, tanpa basa-basi. Sumi mengangguk pelan. "Berani bayar harga?" "Harga apa, Mbah?" Perempuan itu terkekeh pelan. Suaranya serak seperti batu digesekkan. "Bukan uang, tapi darahmu." Sumi terdiam. Ada ketakutan yang membuat tubuhnya kaku. Tapi di sisi lain, ada harapan untuk keluar dari keterpurukan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Perempuan itu berjalan masuk ke gubuk dan kembali membawa sebuah kendi tanah liat, seikat kain merah, dan sebuah piring berisi tulang kecil yang sudah menghitam. "Mulai sekarang, setiap malam bulan gelap, kau harus datang ke kuburan. Ambil tanah dari makam yang baru, lalu rebus dengan kuah daganganmu. Tambahkan darahmu sebagai pengikat perjanjian," jelasnya sambil meletakkan benda-benda itu di tanah. "Darah saya. Darah haidmu. Tidak boleh darah lain. Itulah yang akan memanggil mereka untuk datang dan makan di warungmu." Sumi bergidik. Ia melangkah mundur sedikit. Tapi perempuan itu menatapnya tajam. "Kalau kau mundur sekarang, jangan harap bisa kembali ke sini. Sekali menolak, mereka akan menagih jiwamu." Sumi merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia menatap gubuk itu sekali lagi. Di dindingnya tergantung belasan mangkuk pecah. Sebagian masih ada bercak merah di permukaannya. Di sudut ruangan, terlihat kain kafan tergulung dengan noda kecoklatan. "Siapa yang kau maksud dengan mereka?" tanya Sumi dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke hutan gelap di belakang gubuk. Dari sana, samar-samar terdengar suara langkah kaki banyak orang, disertai desahan berat dan bau busuk menyengat. Sumi menutup hidungnya, mundur selangkah, tapi suara perempuan itu kembali menggema. "Kalau mau selamat, jangan melihat ke belakang. Berlututlah sekarang, ikuti kata-kataku." Dengan tangan gemetar, Sumi berlutut di tanah basah. Perempuan itu mulai membacakan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Api di tungku tanah liat menyala lebih besar. Lalu pada mendadak, suara langkah dari belakang gubuk semakin dekat, seperti mengelilingi mereka. Udara di sekitar menjadi dingin menusuk. Bahkan napas Sumi terlihat seperti asap. "Katakan, aku siap jadi janda paling laris di desaku," perintah perempuan itu. Sumi terdiam, tapi suara itu mengeras. "Cepat, atau mereka akan mengambil sukmamu sekarang." Sumi akhirnya berteriak, "Aku siap jadi janda paling laris di desaku." Begitu kata-kata itu terucap, tanah di bawahnya seperti bergerak, seolah ada tangan yang meraih kakinya. Ia menjerit, tapi perempuan itu justru tertawa puas. "Bagus, mulai malam ini, warungmu akan ramai. Tapi ingat, setiap tetes darahmu adalah perjanjian. Kalau kau berhenti, mereka akan datang menjemputmu." Sumi pulang dini hari dengan membawa kendi tanah liat, kain merah, dan piring tulang kecil. Langkahnya goyah, tubuhnya lemas, tapi ada sinar di matanya yang tak pernah ada sebelumnya, campuran antara ketakutan dan ambisi. Sejak malam itu, jalan hidup Sumi berubah selamanya. Sore itu, langit Wonorejo mendung berat. Awan gelap menggantung rendah, seolah menekan desa kecil itu hingga membuat udara terasa sesak. Angin bertiup kencang, membawa aroma bunga Kamboja yang jatuh dari halaman pemakaman. Di pos ronda, beberapa bapak desa berkumpul dengan wajah tegang. Asap rokok mengepul,
bercampur bau kopi yang sudah dingin. Ini sudah 4 orang yang mati, dan semuanya pelanggan setia baksonya Sumi, kata Pak Bardi dengan suara berat. Kalau terus dibiarkan, bisa habis satu kampung, timpal yang lain. Suasana hening sesaat. Tak ada yang berani menyebut kata pesugihan dengan lantang, tapi di hati mereka, kata itu sudah terngiang jelas. Sementara itu, di warung Sumi, keadaan berbanding terbalik. Kursi-kursi penuh, bahkan ada yang rela berdiri menunggu giliran. Bau kuah yang harum memenuhi ruangan sempit itu, membuat siapapun yang menciumnya menelan ludah. Namun di antara pelanggan, ada seorang anak kecil yang duduk di bangku pojok. Setelah menyuap bakso pertama, ia menatap ibunya sambil menunjuk panci di dapur. "Bu, tadi aku lihat tangan keluar dari panci itu," bisiknya polos. Ibunya tertawa kecil, menganggap anaknya hanya mengarang. "Sudah, makan lagi. Jangan bikin malu." Anak itu terdiam, tapi matanya terus tertuju pada panci besar yang mendidih. Sesekali, uap yang keluar seperti membentuk wajah pucat dengan mulut menganga. Malamnya, di rumah keluarga korban terakhir, suasana duka berubah jadi ketakutan. Adik korban mengaku mendengar suara ketukan dari bawah ranjang kakaknya yang sudah meninggal. Tok, tok, tok. Setiap kali suara itu muncul, lampu kamar berkedip-kedip, dan hawa dingin mengalir dari bawah tempat tidur. Warga yang ikut berjaga malam itu, ikut merasakan anehnya suasana. Salah satu di antara mereka, akhirnya membaca doa dengan suara keras. Setelah itu, suara ketukan menghilang, tapi semua orang tidak berani tidur hingga pagi. Di sisi lain, Roni tidak tinggal diam. Ia sudah yakin Sumi melakukan sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, ia membawa kamera tua pinjaman temannya, berharap bisa menangkap bukti yang cukup untuk memperingatkan warga. Ia bersembunyi di balik rumah kosong yang tak jauh dari lorong belakang warung Sumi. Dari situ, ia bisa melihat pintu belakang warung yang biasanya digunakan Sumi untuk keluar membawa baskom hitam. Menjelang tengah malam, pintu itu benar-benar terbuka. Sumi muncul dengan pakaian hitam lengkap, membawa baskom yang ditutupi kain merah. Matanya menatap sekeliling tajam, seperti yakin ada sesuatu yang mengawasinya. Roni menahan napas, tangannya siap memotret. Tapi tiba-tiba, kamera itu mati meski baterainya baru diganti sore tadi. Layar hitam, tombolnya tak berfungsi. "Sial," gumam Roni. Sumi menoleh cepat ke arah suara lirih itu. Tatapan matanya menusuk gelap, membuat Roni cepat-cepat berjongkok hingga tubuhnya menempel ke tanah. Setelah beberapa detik tegang, Sumi kembali berjalan ke arah pemakaman. Roni mengikuti dari kejauhan, kali ini lebih hati-hati. Di jalan setapak menuju pemakaman, udara terasa aneh. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada kabut tipis yang mengikuti mereka. Sesampainya di gerbang makam, Sumi mengangkat baskom dan meletakkannya di tanah. Ia tidak langsung masuk, melainkan berdiri di depan gerbang, berbisik dengan bahasa yang tidak dipahami. Gerbang besi yang tadinya tertutup rapat terbuka perlahan tanpa disentuh. Bunyi ingselnya memekik panjang, disusul suara serangga malam yang mendadak hilang sama sekali. Roni yang melihat dari balik pohon mangga di dekat sana merinding hebat. Di dalam pemakaman, Sumi mulai menggali tanah dari makam baru yang bahkan nisan sementaranya belum kering. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Angin yang bertiup tidak sekadar dingin, melainkan membawa bisikan-bisikan lirih. "Kami lapar, kami haus, beri kami darah." Bisikan itu begitu pelan tapi terdengar jelas oleh Roni yang berada cukup jauh. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak menjerit. Sumi mengeluarkan botol kecil dari jaritnya, lalu meneteskan cairan merah ke tanah makam. Sesaat setelah cairan itu menyentuh tanah, gundukan itu bergerak, seolah ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Tanah retak perlahan, dan uap putih keluar dari celahnya. Bau busuk menyeruak, menusuk hidung hingga membuat Roni hampir muntah. Di desa, malam itu warga juga diganggu oleh peristiwa aneh. Di rumah Pak Bardi, tiba-tiba semua piring dirak jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuh. Di rumah yang lain, sapi-sapi mengamuk mendadak, matanya merah, dan tali pengikatnya putus seperti digigit sesuatu.
Beberapa orang mendengar suara tangisan perempuan dari arah sawah, padahal tidak ada seorang pun di sana. Ini sudah kebangetan. Kalau kita diam, kita yang akan dimakan setan, ucap seorang warga yang gemetar sambil mematikan lampu rumahnya. Kembali ke pemakaman, Roni melihat Sumi mengangkat baskom yang sudah terisi tanah basah dan serpihan tulang kecil. Sebelum keluar, Sumi menoleh ke arah gelap, lalu tersenyum tipis. "Besok, datanglah semua. Kenyanglah di warungku," katanya pelan. Tawa lirih terdengar dari balik pepohonan, membuat Roni merinding dari ujung kepala sampai kaki. Sumi menutup gerbang pemakaman dengan dorongan ringan, tapi gerbang itu menutup dengan suara keras, seolah ada ratusan tangan yang mendorong dari sisi lain. Roni kembali ke rumahnya dengan wajah pucat pasi. Ia tahu, desa itu sedang berada di ujung bahaya yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun satu hal yang ia sadari, jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan pesugihan itu, maka satu persatu orang di desanya akan menjadi korban. Dan malam itu, suara gonggongan anjing menggema bersahut-sahutan di seluruh Wonorejo, seperti mengabarkan bahwa ada sesuatu yang berkeliaran mencari mangsa berikutnya. Sejak subuh, Roni sudah mondar-mandir di rumah Pak Lurah. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di meja kayu panjang, beberapa perangkat desa duduk mendengarkan penjelasannya. "Saya lihat sendiri, Pak. Sumi tiap malam ke makam, bawa baskom. Dia gali tanah dari kuburan baru, terus dibawa ke warungnya," kata Roni dengan suara tegas. Pak Lurah menghela napas panjang. "Tuduhan seperti ini berat, Ron. Kita butuh bukti jelas, bukan cuma cerita. Kalau nunggu bukti lagi, bisa nambah korban, Pak," bentak Roni. Ruangan mendadak hening. Semua orang saling berpandangan, tapi tak ada yang berani memutuskan langkah. Warga masih takut menuduh seseorang melakukan pesugihan tanpa bukti, karena bisa memicu masalah besar. Sementara itu, di warung Sumi, suasana semakin ramai dari biasanya. Pelanggan datang tidak hanya dari desa Wonorejo, tapi juga dari desa tetangga. Bau kuah bakso balungan itu seperti menghipnotis siapapun yang lewat di depan warung. Beberapa pengendara motor bahkan rela berhenti mendadak hanya untuk mencicipi semangkuk. Sumi berdiri di balik meja dengan wajah berseri. Senyumnya manis, tapi matanya memancarkan kilatan aneh setiap kali memandang panci kuah yang mengepulkan asap merah samar. Di sela kesibukannya, Sumi sesekali menatap jam dinding. Bibirnya bergumam pelan, seperti mengingatkan sesuatu pada dirinya sendiri. Malam ini purnama. Saatnya memberi suguhan lebih besar. Menjelang sore, Roni menemui Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang terkenal mampu mengusir santet dan pesugihan. Rumah Mbah Wiryo berada di pinggir desa, dikelilingi pohon bambu yang meliuk di terpa angin. Saat Roni menjelaskan semua yang ia lihat, Mbah Wiryo hanya mengangguk-angguk. Matanya yang keriput menatap kosong keluar jendela. Kalau benar dia pakai tanah kuburan dan darah haid, itu berarti ia sudah terikat perjanjian, ucap Mbah Wiryo pelan. "Bisa dihentikan, kan, Mbah?" tanya Roni. "Bisa, tapi butuh keberanian besar. Karena saat perjanjian dibatalkan, makhluk yang terikat akan menagih bayaran. Dan bayaran itu biasanya nyawa," jelas Mbah Wiryo. Roni terdiam. Bayangan tangan-tangan yang muncul dari tanah makam kembali menghantui kepalanya. Tapi ia sadar, jika tidak ada yang bergerak, korban akan terus bertambah. Malam itu, rencana disusun. Roni bersama dua orang warga dan Mbah Wiryo berangkat ke warung Sumi dengan membawa beberapa perlengkapan ritual, kemenyan, garam, dan seutas tali janur kuning. Namun ketika mereka mendekati warung, suasana terasa janggal. Udara di sekitar lorong belakang dingin menggigit, seperti ada kabut tebal yang hanya menutupi tempat itu saja. Dari dalam warung, terdengar suara seperti orang berbicara, padahal pintu sudah tertutup rapat. Bukan suara Sumi, melainkan bisikan banyak orang yang bersahut-sahutan lirih. "Siapa yang berani datang malam ini?" Roni dan dua warga lain saling berpandangan. Mbah Wiryo hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap diam. Di dalam warung, Sumi sedang berdiri di depan panci besar. Kuah di dalamnya mendidih, bukan dengan warna coklat kaldu biasa,
melainkan merah gelap seperti darah kental. Uap panas yang keluar membentuk bayangan wajah-wajah manusia yang tampak kesakitan, membuka mulut lebar-lebar seperti menjerit, tapi tanpa suara. Sumi mengambil 1 sendok kuah, lalu meneteskan ke lantai. Begitu tetes itu jatuh, lantai yang tadinya keramik biasa langsung berubah retak. Muncul tangan kurus dari celahnya, mencoba meraih sendok yang dipegang Sumi. "Sabar, malam ini kalian akan makan sepuasnya," kata Sumi dengan senyum lebar. Saat Roni dan kelompoknya mendekat ke pintu belakang, angin bertiup kencang. Pintu itu terbuka sendiri, dan aroma anyir langsung menyergap hidung mereka. Roni menyalakan senter, tapi cahaya itu redup, lalu padam begitu saja. "Jangan pakai alat manusia, Ron. Mereka tidak suka," bisik Mbah Wiryo. Ia menyalakan dupa kecil dari kantongnya, lalu membaca mantra pelan. Sekejap, lorong belakang warung berubah seperti jalan setapak menuju kuburan. Di kiri kanan, muncul nisan-nisan yang tadi tidak ada. Tanahnya basah, mengeluarkan uap dingin. "Ini bukan lagi dunia kita. Dia sudah buka gerbang," ujar Mbah Wiryo lirih. Mereka masuk perlahan. Dari balik dinding, terdengar suara sesuatu yang bergerak. Bukan langkah manusia, tapi seperti banyak kaki yang merayap bersamaan. Begitu sampai di dapur, mereka melihat Sumi berdiri di depan panci dengan mata terpejam, seolah tidak sadar ada orang lain di belakangnya. Bibirnya komat-kamit. Suaranya bercampur dengan bisikan puluhan orang dari dalam panci. Roni memberi isyarat pada warga lain untuk maju mendekat. Tapi begitu mereka menginjak lantai, panci itu bergetar hebat. Tutupnya terbuka sendiri, menyemburkan uap merah yang langsung membentuk sosok tinggi kurus dengan kepala botak dan mata kosong. Makhluk itu berdiri di belakang Sumi, menunduk seperti pelayan setia. Namun ketika Roni dan yang lain muncul, makhluk itu mengangkat wajahnya perlahan. Mulutnya terbelah dari telinga ke telinga, mengeluarkan suara tawa yang membuat telinga berdenging. "Kalian datang untuk jadi santapan baru?" Mbah Wiryo segera menaburkan garam ke lantai sambil membaca mantra keras-keras. Sosok itu mengerang, tubuhnya mulai mengepul asap hitam. Tapi Sumi tiba-tiba membuka mata, wajahnya berubah dingin. "Berani kalian mengganggu perjanjianku?" Ia meraih kain merah dari meja, melemparkannya ke arah Mbah Wiryo. Kain itu melayang seperti hidup, membelit tubuh sang dukun hingga jatuh tersungkur. Roni panik, berusaha menarik kain itu, tapi setiap kali disentuh, kulit tangannya terasa panas seperti terbakar. Di luar, angin bertiup semakin kencang, membawa bau busuk menyebar ke seluruh desa. Anjing-anjing menggonggong liar, ayam-ayam berlarian keluar dari kandang tanpa arah. Beberapa warga yang mendengar suara aneh dari arah warung mulai keluar rumah, tapi saat mereka mendekat, jalan menuju warung terlihat memanjang, seperti tidak pernah sampai ke tujuan. Di dalam dapur, Sumi tertawa keras. Matanya kini memerah sepenuhnya, giginya memanjang runcing. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Sebelum 9 tumbal, tidak ada yang bisa membatalkan." Panci besar itu mendidih lebih keras. Semburan kuah merahnya mengenai dinding, meninggalkan bekas seperti darah yang merembes turun. Roni menatap Mbah Wiryo yang masih terbelit kain merah, lalu mengambil keputusan cepat. Ia harus menghancurkan panci itu. Dengan nekat, ia meraih besi pengaduk yang ada di dekat tungku, bersiap menghantam panci. Tapi sebelum besi itu mengenai permukaan, tangan kurus dari dalam panci keluar, mencengkeram pergelangan Roni dengan kekuatan yang tak wajar. "Kau pikir mudah keluar dari perjanjian ini?" bisik suara dari dalam panci, lirih namun menusuk hati. Bab ini berakhir dengan adegan. Roni berteriak sambil berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman makhluk itu, sementara Sumi berdiri di belakangnya dengan tawa yang menggema, bercampur suara jeritan korban-korban yang terjebak di dalam panci kuah bakso. Tangan kurus yang mencengkeram pergelangan Roni semakin kuat, kukunya menancap hingga darah menetes. Roni menahan teriakannya sambil berusaha menarik diri. Tapi setiap kali ia menarik, cengkeraman itu justru semakin dalam, seperti ada kekuatan yang menyeretnya ke dalam panci. Mbah Wiryo yang masih terbelit kain merah mencoba bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menggigit jarinya hingga berdarah, lalu menorehkan darah itu ke lantai sambil membaca mantra keras-keras. "Sing uis ora biso bali,
baliho ing papanmu dewe. Kain merah yang membeli tubuhnya terbakar dengan sendirinya, meninggalkan bau anyir menyengat. Mbah Wiryo segera meraih kantong garam dan melemparkannya ke dalam panci. Sesaat, panci itu bergetar hebat. Tangan-tangan kurus yang tadi mencengkeram Roni mendesis, lalu menarik diri ke dalam kuah merah mendidih. Roni terhuyung ke belakang, jatuh menabrak meja kayu hingga hampir roboh. Sumi menjerit marah. Matanya yang merah menyala memancarkan kilatan tajam. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari dinding warung yang retak, muncul sosok-sosok hitam tinggi dengan kepala tertutup kain kafan. Mereka merayap turun seperti laba-laba, mengeluarkan suara geraman yang membuat telinga berdenging. Roni mundur, tapi satu sosok melompat dan hampir mencengkeram wajahnya. Beruntung, Mbah Wiryo sempat menaburkan kemenyan ke arah makhluk itu, membuatnya menjerit dan menghilang menjadi asap hitam. Hancurkan pancinya. Itu sumber kekuatannya, teriak Mbah Wiryo. Roni berdiri lagi, mengambil besi pengaduk yang tadi terjatuh. Kali ini, ia tidak peduli pada cengkeraman yang mungkin muncul lagi. Dengan teriakan penuh tenaga, ia menghantam panci besar itu sekuat mungkin. Brak! Benturan pertama membuat panci itu retak di bagian samping. Kuah merah menyembur keluar, memercik ke dinding, membentuk noda seperti wajah-wajah yang menjerit kesakitan. Sumi meraung, "Berhenti!" Ia melompat ke arah Roni dengan kecepatan tak wajar. Kukunya memanjang seperti pisau. Hampir saja mencabik wajah Roni, namun Mbah Wiryo melemparkan tali janur kuning yang sudah dibacakan doa, membuat tubuh Sumi terhempas ke belakang. Panci itu kembali dihantam. Kali ini retakan membesar, mengeluarkan suara seperti tulang patah. Dari dalam panci, ratusan tangan putih muncul bersamaan, berusaha keluar. Wajah-wajah pucat ikut menyembul. Mata mereka kosong, mulut mereka berbisik lirih. "Lepaskan, kami terjebak, lepaskan." Sumi berdiri lagi, tapi wajahnya kini berubah mengerikan. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, rambutnya memutih mendadak, dan giginya semakin runcing. Kalau panci itu hancur, kalian semua akan jadi tumbal pengganti. Tiba-tiba, tanah di lantai warung berguncang. Keramik pecah, menyingkap lubang besar yang di bawahnya terlihat seperti liang kubur tanpa dasar. Dari lubang itu, tangan-tangan yang sama dengan di panci ikut keluar, mencoba menarik siapapun yang ada di dekatnya. Roni hampir terperosok, tapi Mbah Wiryo menarik bajunya tepat waktu. "Cepat, hancurkan sekarang atau semua akan tertelan." Roni menghantam panci untuk ketiga kalinya. Retakan akhirnya membelah seluruh sisi, dan panci itu pecah dengan suara menggelegar. Kuah merah menyembur keluar, tapi alih-alih tumpah ke lantai, cairan itu melayang ke udara, membentuk pusaran besar seperti tornado darah. Dari pusaran itu, terdengar jeritan ribuan suara yang menyatu menjadi pekikan panjang yang membuat gendang telinga nyaris pecah. Sumi berdiri di tengah pusaran itu, tubuhnya terangkat tanpa menyentuh tanah. Matanya memancarkan cahaya merah menyala, rambutnya melayang liar. "Kalian sudah merusak segalanya. Aku akan membawa kalian semua bersamaku." Tiba-tiba, pusaran darah itu menyedot semua yang ada di ruangan. Kursi, meja, bahkan genteng warung terangkat ke udara dan hancur berkeping-keping. Roni berpegangan pada tiang bambu yang sudah miring, sementara Mbah Wiryo mencengkeram ujung pintu yang hampir copot. Di luar, warga desa yang mendengar suara gemuruh mulai berdatangan. Tapi yang mereka lihat hanya warung Sumi yang bercahaya merah dari celah-celah atapnya, seperti ada api besar di dalam. Beberapa orang mencoba mendekat, namun tiba-tiba gerbang besi di depan warung menutup sendiri, dikunci rantai hitam yang muncul entah dari mana. "Jangan masuk, itu bukan api biasa," teriak salah satu warga yang lebih tua. Di dalam, Roni mengambil keputusan nekat. Ia meraih kendi tanah liat yang dulu Sumi bawa dari hutan, yang terletak di atas rak bambu, lalu melemparkannya ke pusaran darah. Begitu kendi itu pecah, cahaya merah di ruangan padam mendadak. Pusaran darah jatuh menghantam lantai, menguap menjadi asap hitam tebal. Sumi menjerit panjang, tubuhnya tertarik ke arah lubang besar di lantai yang kini tampak seperti mulut raksasa.
Tidak, Aak. Aku belum selesai. Tapi tangan-tangan putih keluar dari lubang itu, mencengkeram kaki, tangan, dan lehernya. Mereka menariknya ke bawah, sementara Sumi meronta dengan kekuatan tak wajar. Kulitnya mulai robek, darah hitam menyembur ke segala arah. Dalam hitungan detik, tubuh Sumi ditarik sepenuhnya masuk ke lubang itu, meninggalkan keheningan mencekam. Warung itu runtuh. Atapnya ambruk, dindingnya retak, dan tanah di bawahnya menutup lubang yang tadi terbuka. Seolah tidak pernah ada peristiwa apapun, kecuali puing-puing yang berserakan. Roni dan Mbah Wiryo berhasil keluar dengan tubuh penuh luka, tapi hidup. Mereka terbaring di tanah, mengatur napas yang tersengal. Sudah selesai, Mbah? Tanya Roni lirih. Mbah Wiryo menatap puing warung itu lama. Perjanjiannya putus, tapi harga yang dia bayar jauh lebih besar dari apa yang dia dapat. Pagi harinya, warga desa berkumpul melihat reruntuhan warung Sumi. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Beberapa hanya saling berbisik tentang apa yang mungkin terjadi. Di antara puing-puing, seseorang menemukan panci besar yang sudah penyok, dan di dalamnya ada tulang belulang manusia yang tidak lengkap. Tak ada yang tahu dari mana asal tulang itu, tapi semuanya memilih diam. Sejak kejadian itu, desa Wonorejo menjadi lebih sepi. Banyak warga memilih menghindari jalur dekat pemakaman jika malam tiba. Warung Sumi tidak pernah dibangun kembali. Tanah bekasnya ditumbuhi rumput liar dan bunga Kamboja yang tumbuh dengan cepat, meski tidak ada yang menanamnya. Dan setiap malam purnama, beberapa orang yang lewat mengaku mencium bau kuah bakso yang harum bercampur bau anyir darah.